Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita memasuki Minggu Palmarum. Karena itu, marilah kita buka ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Apakah kidung pujianku? Kidung pujianku memuliakan nama-Mu, ya Tuhanku, ya Allahku. Berilah hikmat bagiku, 1000 syair tiada cukup menjelaskan anugerah-Mu. Kau ku puji Tuhanku sampai akhir hidupku. Kobarkanlah roh jiwaku menyanyikan kuasa-Mu, juga kasih setia-Mu, juga kebaikan-Mu. Harta milik dan hidupku hanyalah anugerah-Mu. Kau ku puji Rajaku sampai akhir hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 392. Kita nyanyikan ayat 1 tambah 4. Mari sambut Tuhan Yesus. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam
pengasihan, jangan sampai berlalu. Berserah kepada Yesus, hidup cepat berlalu. Persembahkanlah hidupmu bagi Yesus Tuhanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Ini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini, hukum pertama sampai hukum yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 411. Kita nyanyikan ayat 2 dan 3. Walau merah dosamu. Suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah. Suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah. Karena murah hatinya kau dipanggilnya. Suara Yesus memanggil, suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah, mari dan bertobatlah. Dosamu diampuni, tak dibalas padamu. Dosamu diampuni, tak dibalas padamu. Marilah yang tak berdaya dan letih lesu, dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak dibalas padamu, tak dibalas padamu.
pengakuan dosa, dan janji pengampunan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar kami segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 210. Kita nyanyikan ayat 2 tambah 5. Ya Tuhan, Kaulah sumber. Kau buka jalan perdamaian, menghapus dosa dunia. Itulah jalan keselamatan bagi manusia yang sesat. Aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allah Bapa-Ku. Baik hidup maupun kematian, sengsara dan derita pun tak akan dapat memisahkan hidupku dari kasih-Mu. Di dalam Yesus Tuhanku, karena kasih dan rahmat-Mu. Firman Tuhan epistel pada Minggu Palmarum ini tertulis pada Matius pasal yang ke-21, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita baca secara bergantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.
Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 716. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Di jalan hidup. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Beritakanlah Yesus Tuhanmu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhanmu, Kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 217, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Tuhan Allah sertaku. Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
berdoa dengan rohku, menjauhkan musuhku. Ku dikasihi Allah, setia beriman, datang pun pencobaan, jiwaku tak gentar. Apapun yang di surga, ku puji kau sembah. Ku pegang janji Tuhan dan kasih setianya. Dia Allah Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Hatiku dihibur dan dipulihkannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah atau renungan dalam ibadah kita pada hari ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118, dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 29. Saya akan membaca secara keseluruhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk mengikuti di dalam hati masing-masing. Mazmur 118, ayat 19 sampai dengan ayat 29. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 29 saya baca sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur pasal 118 ini adalah Mazmur puji-pujian. Memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Itulah yang dapat kita temukan dalam Mazmur pasal 118 ini. Saudara-saudara, agar kita dapat memahami perikop ini dengan baik, kita harus membacanya secara keseluruhan, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 29. Dari Mazmur pasal 118. Mazmur ini dibuka dan diakhiri dengan kalimat yang sama, yaitu ayat pertama dan ayat yang ke-29. Dikatakan demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi jelas dalam Mazmur 118 ini menekankan kebaikan Tuhan. Bukan hanya pemazmur yang memuji Tuhan, tetapi pemazmur dalam hal ini mengajak orang lain, mengajak umat Israel untuk memuji Tuhan. Hal itu dapat kita lihat dari ayat 2, ayat 3, dan ayat yang keempat. Di ayat yang kedua dikatakan seperti ini, biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kemudian dalam ayat yang ketiga, biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam ayat yang keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, alasan memuji Tuhan dalam Mazmur pasal 118 ini sangat jelas, yaitu karena kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, apa saja kebaikan Tuhan dalam kehidupan pemazmur sehingga mendorong pemazmur untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara, dalam ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Artinya, Tuhan menjawab doa-doa pemazmur, Tuhan menjawab seruan pemazmur, Tuhan menjawab seruan permohonan meminta tolong dari pemazmur kepada Tuhan atas kesesakan yang terjadi di dalam hidupnya, atas kesulitan yang dia alami, atas penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya. Kemudian di dalam ayat yang kelima itu dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan menjawab dengan memberi pertolongan dan kelegaan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara-saudara, hal ini sama dengan Mazmur pasal 50 ayat 15. Di Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memberi kelegaan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pemazmur berseru kepada Tuhan atas kesesakan dan penderitaan yang dia alami. Saudara-saudara, coba kita meminta pertolongan kepada seseorang. Ada orang-orang baik yang mau menolong kita. Karena memang dia mampu untuk memberi pertolongan kepada kita. Tetapi kita juga harus jujur mengakui bahwa banyak juga orang-orang yang tidak baik, yang tidak mau menolong kita, walaupun sebenarnya dia dapat dan mampu memberi pertolongan kepada kita. Dia menutup dirinya, menolong sesamanya yang sedang mengalami kesesakan, yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami kesulitan di tengah-tengah kehidupannya. Dengan demikian, pemazmur memohon pertolongan kepada Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhan itu adalah maha baik. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah maha peduli. Tuhan peduli atas kesesakan dan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Saudara-saudara, salah satu yang disyukuri oleh bangsa Israel dalam Mazmur pasal 118 ini sehingga mereka memuji Tuhan dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan adalah tindakan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Hal itu terjadi di waktu yang lalu, tetapi selalu mereka syukuri kepada Tuhan, terutama dalam ibadah di bait suci. Sebagaimana ayat 19, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Coba kita kembali ke sejarah bangsa Israel di waktu yang lalu ketika mereka menjadi budak di tanah Mesir. Coba kita bayangkan betapa lamanya mereka diperbudak selama 400 tahun. Ketika Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel, Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Bahkan Firaun melakukan pembantaian kepada laki-laki yang lahir dari keluarga orang-orang Ibrani dengan maksud agar jumlah bangsa Israel tidak boleh bertambah banyak di tanah Mesir. Kemudian Tuhan mendatangkan 10 tulah atau hukuman ke tengah-tengah bangsa Israel. Sampai-sampai Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu adalah mujizat Tuhan. Itu adalah perbuatan besar dari Tuhan. Bahkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tentara Mesir mengejar orang-orang Israel. Ketika orang Israel terdesak di tepi laut Teberau, Tuhan juga menyatakan mujizatnya. Laut terbelah dua agar bangsa Israel dapat lolos. Dan Tuhan menghancurkan tentara-tentara Mesir. Itu semua adalah mujizat Tuhan. Itu semua adalah kebesaran Tuhan. Dan itu adalah wujud nyata kebaikan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga mereka senantiasa mensyukurinya kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, pemazmur dan bangsa Israel tidak pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita mengamati Mazmur pasal 118 ini, tujuan pengucapan syukur itu sangat jelas, yaitu kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah lain, bukan kepada manusia, karena Tuhanlah sumber berkat dan pertolongan dalam kehidupan bangsa Israel dan juga dalam kehidupan umat manusia. Karena Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang mengalami pergumulan dan orang-orang yang mengalami kesesakan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ada hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa mengucap syukur itu mudah tetapi sekaligus sulit. Mengapa demikian? Mudah karena kita tahu kalau kita merasakan berkat Tuhan, kalau kita merasakan pertolongan Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi sekaligus sulit karena sering kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun kita merasakan berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui Mazmur pasal 118 ini kita diingatkan agar kita sebagai umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, hal yang harus kita pahami juga melalui nats khotbah kita hari ini adalah realitas atau kenyataan hidup di dunia ini bila setiap orang diperhadapkan dengan kesulitan, pergumulan, ataupun kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan umat anak-anak, di dalam kehidupan anak-anaknya. Tidak ada manusia yang tidak pernah menghadapi pergumulan. Tidak ada manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini tanpa pergumulan dan kesulitan. Semua orang pasti diperhadapkan dengan kesulitan. Dan ada dua sikap manusia secara umum ketika menghadapi penderitaan. Sikap yang pertama, bersungut-sungut, bahkan cenderung menyalahkan Tuhan, kemudian menjauh dari Tuhan. Kalau sebelumnya dia rajin beribadah, ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan, namun ketika menghadapi kesulitan, dia menjauh dari Tuhan, tidak pernah datang lagi beribadah ke gereja untuk memuji Tuhan. Itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, walaupun harus menghadapi kesulitan, tetapi dia tahu, dia sadar, dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia seorang diri menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya sehingga dia dapat memenangkan pergumulan. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kalau ada kesulitan dan penderitaan, jangan langsung menyalahkan Tuhan, tetapi melalui Mazmur 118 ini kita diingatkan, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan. Sebagaimana ayat 5 yang saya bacakan tadi, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu untuk menyelesaikan persoalan hidupmu, tetapi andalkan Tuhanmu. Mintalah pertolongan kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan adalah jalan keluar atas setiap kesulitan dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Saudara, melalui perikop ini kita juga harus memiliki pemahaman yang baru. Kebaikan Tuhan bukan hanya dalam bentuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita bukan semata-mata hanya dalam bentuk harta benda, napas kehidupan, kesehatan, kesuksesan dalam usaha dan pekerjaan, kenaikan pangkat jabatan, posisi atau kedudukan dan lain sebagainya. Atau meminjam istilah orang Batak, berkat Tuhan bukan hanya dalam bentuk hamoraon, karena memiliki banyak kekayaan, atau hagabeon karena memiliki banyak keturunan, atau hasangapon karena terhormat di tengah-tengah masyarakat karena memiliki gelar pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi. Tetapi saudara-saudara, kebaikan Tuhan juga dapat kita rasakan walaupun kita sendiri sedang menghadapi kesulitan
dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tersesat karena beratnya beban hidup, yaitu melalui pertolongannya. Tuhan itu adalah maha baik, Dia adalah maha pemurah, Ia tidak pernah membiarkan anak-anaknya seorang diri menghadapi kesulitan dan kesesakan yang boleh terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan pasti akan menolong dan menyertai. Saudara-saudara, maka apapun kesulitan atau penderitaan yang saudara alami saat ini, yang Bapak dan Ibu alami saat ini, berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam hidupmu. Yakinlah bahwa Tuhan adalah jalan keluar atas setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Itulah sukacita kita sebagai orang beriman. Sukacita di tengah-tengah pergumulan, bukan karena mengalami pergumulan atau kesulitan, tetapi karena ada Tuhan yang peduli atas kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Tuhan adalah keselamatan kita. Hanya Tuhan yang mampu menjadikan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, batu yang dianggap tidak berguna dan tidak bermanfaat lagi, menjadi batu penjuru. Sebagaimana ayat yang ke-22. Dalam hal ini hanya Tuhan yang mampu menjadikan Israel yang sudah diperbudak, yang sudah dibuang di Mesir, mengalami keselamatan dan kelepasan dan dari penderitaan, supaya mereka kembali ke tanah airnya. Hanya Tuhan yang mampu mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang direndahkan dan orang-orang yang dianggap tidak berguna oleh dunia ini. Mazmur 118 ayat 22 ini yang kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 21 ayat 24. Dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara-saudara, dalam hal ini, Yesus Kristus adalah batu yang dibuang oleh orang Israel. Tetapi kini, Yesus Kristus menjadi batu penjuru dari umat Allah yang baru, yaitu gereja yang didirikan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, saat ini kita dalam suasana minggu-minggu sengsara, mengingat napak tilas perjalanan Tuhan Yesus menuju kayu salib. Dan Minggu Palmarum hari ini adalah minggu yang terakhir sebelum kita memasuki ibadah Jumat Agung, di mana kita akan mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pada Minggu Palmarum, orang percaya atau umat Kristen di seluruh dunia dibawa untuk mengenang perjalanan Tuhan Yesus ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Dia disambut oleh penduduk Yerusalem dengan membentangkan pakaian mereka dan mengibarkan daun palma layaknya penyambutan kepada seorang raja. Mereka bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana artinya, selamatkanlah kami, kami mohon selamatkanlah kami. Pertanyaannya, mengapa penduduk Yerusalem menyambut dengan berseru-seru seperti itu, dengan mengatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel? Kita tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka mengalami tekanan dan penderitaan, dan mereka berharap bahwa kehadiran Tuhan Yesus adalah untuk mengusir penjajah Romawi dan untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan. Karena sebelumnya mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan berbagai macam tanda mujizat, tanda-tanda keheranan, merubah air menjadi anggur, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, bahkan orang yang sudah mati dapat hidup kembali. Apalagi mengusir penjajah. Yesus pasti mampu untuk melakukannya. Dan itu yang mereka harapkan ketika mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Namun sebenarnya, saudara-saudara, mereka salah mengerti dan memahami peristiwa kedatangan Yesus Kristus ke kota Yerusalem dengan menaiki keledai. Yesus datang ke kota Yerusalem bukan untuk mengusir penjajah Romawi, tetapi untuk menyerahkan dirinya mati di kayu salib.
untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Yesus bukan pahlawan perang yang akan mengusir penjajah karena ia tidak menaiki kuda. Kuda kita tahu sebagai lambang kekuatan dan keperkasaan. Dan pada zaman itu dipakai ke medan perang. Sementara Yesus menaiki keledai, lambang ketenangan, kedamaian, dan kerendahan hati. Keledai dapat membawa beban yang sangat berat. Yesus juga datang untuk membawa beban yang sangat berat, yaitu beban dosa-dosa kita. Hal itu adalah wujud nyata kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Karena itu merupakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan merupakan manifestasi dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, apa saja kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Tentu sangat banyak dan kita tidak mampu menghitungnya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan terberkati atas firman yang telah kami terima pada hari ini. Kiranya Tuhan memeteraikan di dalam hati kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam sorga, kami memohon dan berdoa supaya Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami dalam menghadapi setiap kesulitan, pergumulan dan penderitaan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami memohon agar Tuhan senantiasa menunjukkan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, supaya kami boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap keluarga, memberikan kebahagiaan dan sukacita, berkati para orang tua, mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon agar Tuhan menyertai anak-anak kami dalam meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan di dalam hidupnya, supaya Tuhan senantiasa menyertai melalui Roh Kudus-Mu, supaya mereka tidak kalah oleh berbagai macam pergumulan dan penderitaan yang mereka alami di dalam kehidupannya. Tetapi melalui pertolongan Tuhan, mereka dapat memenangkan setiap pergumulan. Demikian juga kami berdoa, apabila ada dari antara keluarga, saudara-saudara kami, ataupun orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan sakit, agar Tuhan juga melawat mereka, memberikan kesembuhan melalui berkat-Mu, memberkati proses pengobatan yang mereka jalani. Bapa di dalam sorga, berkati kami di dalam setiap aktivitas kami sehari-hari, berkati juga seluruh anggota jemaat-Mu di dalam bekerja. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati, serta memberkati apa yang mereka kerjakan, agar itu menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan juga memberkati hati kami pribadi lepas pribadi dalam menyongsong peringatan Jumat Agung untuk mengenang kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, untuk mengenang betapa besarnya kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu berbuah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk memberangkatkan kami melakukan tindakan kasih di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh menyadari akan dosa kesalahan yang kami perbuat. Kami memohon agar Tuhan juga berkenan menghapus dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 363 ayat pertama dan ke-8 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh anggota jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada Minggu Palmarum hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati hidup kita. Horas.